Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristuslah Rajamu. Yesus jadi harapan, penolong yang setia. Tak ada yang setara dengan hidup Kristus. Hidup Kristus sungguh hidup, ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup di hatiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kiranya Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Demikian juga saudara yang masih beribadah di rumah, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID ini memiliki banyak pengaruh di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik itu secara ekonomi, secara sosial, bahkan juga di bidang pendidikan dan berbagai hal. Termasuk di dalam kehidupan kondisi rohani orang percaya masa kini. Saudara yang terkasih, ketika gereja ditutup, tidak lagi beribadah di gereja, timbul kelesuhan rohani di antara orang percaya. Orang sudah mulai tidak semangat untuk beribadah, apalagi beribadah secara online. Meskipun sudah 1 tahun lebih, saudara, kita beribadah secara online, masih saja ini merupakan satu hal yang tidak nyaman bagi sebagian orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya kita kehilangan semangat ya untuk beribadah, tetapi juga relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu juga menjadi samar-samar, bahkan terputus-putus. Ini menyebabkan kondisi gereja menjadi stagnan, tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya gereja itu ada. Saudara, mungkin gereja sebagaimana gedungnya ini masih berdiri, tetapi kondisi rohani orang-orang di dalamnya mungkin sedang mengalami kegersangan rohani. Di tengah kondisi yang demikian, bagaimana kita bisa kembali menjadi gereja yang hidup dan yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita lihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Judul perikop ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, jemaat yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini adalah sebuah jemaat
atau gereja yang sedang bertumbuh. Mereka adalah orang-orang yang baru bertobat. Mereka adalah orang yang diselamatkan, dibaptis. Mereka masuk di dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Selain itu mereka juga adalah orang-orang yang hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka membagikan sesuatu antara satu dengan yang lain. Saudara, keberadaan mereka ini sama-sama membuat gereja menjadi gereja yang hidup dan dinamis. Ada pertumbuhan keluar sebagai satu kesaksian yang berdampak bagi orang lain, dan ada pertumbuhan ke dalam sebagai pembangunan rohani mereka masing-masing. Saudara, ketika kita menanam sebuah tanaman, kita tentu mengharapkan bahwa tanaman itu akan berakar ya, berakar kuat ke dalam, kemudian bisa tumbuh dengan sehat ke atas menghasilkan buah. Demikian juga situasi yang ada di gereja. Kita semua berharap baik ke dalam spiritualitas kita maupun keluar yang kita berikan kepada orang lain. Kedua hal ini, saudara, merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjadi gereja yang sehat dan hidup. Pertumbuhan rohani setiap orang dan dampak keluar yang efektif sama-sama membuat dan diperlukan untuk sebuah gereja yang sehat. Saudara, ada satu kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi gereja yang demikian, yaitu kata dinamis. Dinamis atau dalam bahasa Yunaninya dunamis itu berarti hidup dan aktif. Ada semangat dan memiliki kekuatan, memiliki tujuan. Demikian juga dengan gereja. Gereja mula-mula pada waktu itu adalah satu gereja yang dinamis, yang hidup, yang aktif dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Saudara, kita perhatikan di ayat 42, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam ayat ini setidaknya ada 4 hal yang kita perhatikan, saudara. Yang pertama, mereka adalah gereja yang alkitabiah, yang mendasarkan kepada pengajaran firman Tuhan. Mereka adalah gereja yang bersekutu. Mereka adalah gereja yang berpusatkan kepada penyembahan kepada Kristus, dan mereka adalah gereja yang berdoa. Saudara, kalau kita perhatikan di bagian awal, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yang seperti apa? Saudara, kalau kita perhatikan bahasa yang di sini dipakai adalah didake. Itu pengajaran doktrin yang diajarkan oleh para rasul. Doktrin tentang Kristus itu sendiri. Siapa Kristus? Apa yang Kristus lakukan? Kematian, kebangkitannya. Itu semua diajarkan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka yang menerimanya, mereka menerima dengan ketekunan di dalamnya. Mereka berpegang teguh kepada apa yang diajarkan, supaya mereka tidak melakukan yang sebaliknya. Karena di luar sana begitu banyak tantangan yang membuat mereka bisa tidak bertekun, saudara. Di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan, mereka begitu mantap di dalam belajar firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan pesan yang disampaikan oleh rasul. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang didasarkan pada pengajaran firman Tuhan. Mengapa mereka belajar firman Tuhan? Mereka ingin belajar tentang iman mereka. Mereka ingin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, bagian yang pertama yang terpenting di dalam pertumbuhan seorang percaya adalah belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Saudara, bagaimana kita bisa benar-benar tahu apa yang kita percayai kalau kita tidak memahami apa yang kita yakini? Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa iman Kristen bukan hanya iman yang berdasarkan kepada perasaan, tetapi iman yang juga disertai dengan pengetahuan yang benar akan Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup. Oleh karena itu, Alkitab, firman Tuhan menjadi dasar iman kita. Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dan dewasa sebagai orang percaya. Tuhan juga memberikan firman Tuhan itu supaya kita bisa mempertahankan diri kita dari ajaran ataupun doktrin yang palsu, yang juga merayap masuk ke dalam gereja-gereja dari waktu ke waktu. Saudara, itu kita sudah melihat itu di dalam perjanjian baru. Bagaimana ajaran palsu selalu berusaha masuk ke dalam lingkungan orang percaya di tengah-tengah gereja.
Seperti perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus berikan tentang dua orang yang membangun di atas dasar yang berbeda. Saudara, di dalam kehidupan kita akan ada banyak badai. Dalam perjalanan iman kita akan ada banyak tantangan. Tetapi jika fondasi kita adalah firman Allah, maka kita bisa bertahan melewati badai itu. Tetapi jika fondasi kita tidak pada firman Tuhan, maka kita akan dengan mudah dirobohkan, dihancurkan. Saudara, orang bertanya mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan? Mempelajari firman Tuhan tidak hanya ketika kita berada di ruangan ibadah mendengarkan firman Tuhan, tetapi secara pribadi. Mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Karena Tuhan ingin kita menjadi gereja yang kuat, menjadi orang-orang percaya yang memiliki dasar iman yang benar, yang bisa menjangkau mereka yang juga mengalami badai kehidupan. Saudara, dengan memiliki iman yang benar, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang begitu tekun di dalam pengajaran itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Saudara, bagi gereja mula-mula, kata bersekutu bukan hanya sekedar mereka minum teh bersama, makan kue bersama, ngobrol-ngobrol bersama setelah kebaktian, bukan. Tetapi persekutuan atau koinonia yang dimaksudkan di sini adalah partisipasi bersama. Ini menyiratkan bahwa bagaimana mereka berbagi bersama di antara mereka tanpa syarat antara satu yang dengan yang lain di dalam satu tubuh Kristus. Mengapa penting ada persekutuan, saudara? Karena saudara dan saya, semua orang Kristen tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa berjuang sendiri di tengah-tengah pergumulan iman sepanjang masa hidupnya. Tuhan sudah merancangkan kehidupan orang Kristen, perjalanan iman Kristen itu dikaitkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiri berjalan sendiri-sendiri. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 memberitahukan kepada kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita diperintahkan Tuhan untuk bersekutu bersama, untuk saling membantu di dalam perjalanan iman kita. Persekutuan yang sejati adalah di mana setiap orang memberikan diri mereka, menggunakan talenta, sumber daya dan waktu mereka untuk bersama-sama membuat gereja mereka menjadi hidup dan bergerak. Saudara, itu sebabnya hari ini saudara ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah beribadah, kita bersama-sama adalah berada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Saudara, mereka bukan hanya bersekutu, tetapi kita lihat mereka adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Mereka memecahkan roti bersama yang merujuk kepada satu perjamuan Tuhan, di mana mereka bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan. Saudara, di dalam penyembahan itu semua orang, kita semua memiliki satu landasan yang sama. Kita adalah orang-orang berdosa yang memandang kepada karya pekerjaan Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Di dalam ibadah penyembahan kita itulah kita memiliki waktu merefleksikan diri tentang dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita, dan melaluinya Allah memurnikan gerejanya. Saudara yang terkasih, kemurnian di dalam hidup orang percaya itu merupakan bagian dari proses pendewasaan mereka sebagai orang percaya. Ketika hidup mereka sudah berpusat kepada Kristus, tentu ada satu hal yang tidak mereka lupakan. Di bagian akhir ayat 42, mereka berdoa. Gereja mereka bukan hanya gereja yang alkitabiah yang berpusat pada firman Tuhan, yang bersekutu, yang berpusat kepada Kristus, tetapi mereka juga adalah gereja yang berdoa. Saudara, kita sangat mengetahui bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seorang penulis bernama Watchman Nee menuliskan seperti ini. Doa adalah seperti meletakkan rel di mana kuasa Tuhan akan datang menghampiri. Seperti lokomotif yang kuat, kekuatannya itu tidak tertahankan, tetapi tidak dapat menjangkau kita tanpa rel. Nah, saudara, tanpa doa, bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan
di tengah-tengah kita. Gereja yang tidak berdoa tidak akan mampu merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan kalau kuasa Tuhan tidak ada di tengah gerejanya, maka gereja itu akan menjadi gereja yang lempem, gereja yang mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa sangat penting, baik di dalam kehidupan kita secara bergereja maupun kehidupan kita pribadi seorang demi seorang. Perjalanan hidup kita itu membutuhkan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketika kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya bagi kita. Saudara, doa merupakan salah satu sarana bagi orang percaya untuk menjadi dewasa di dalam perjalanan iman mereka. Soalnya, saudara, ini keempat elemen ini sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Sama halnya ketika jemaat mula-mula, mereka memiliki keempat elemen ini. Keempat elemen ini penting untuk menjaga keseimbangan di dalam gereja, untuk memperkuat komitmen kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh terus bertumbuh sebagai orang percaya. Kita tidak mau ketika kita sudah menjadi orang percaya bertahun, berpuluh tahun tetap dalam kondisi yang sama. Tidak demikian, saudara. Orang percaya yang sehat dan seimbang di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, di dalam ibadahnya kepada Tuhan, di dalam doanya kepada Tuhan, itu akan menjadi proses, menjadi satu bagian dari gereja yang sehat dan hidup. Saudara, bagaimana reaksi tanggapan orang-orang percaya yang dewasa pada waktu itu ketika melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka? Ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Kata ketakutan bukan berarti sebuah teror yang menakutkan, bukan, saudara. Tuhan tidak ingin kita takut kepadanya seperti orang yang takut kemudian melarikan diri. Takut di sini adalah kita menghormati Dia dan terus berpegang kepada Dia di dalam kekaguman. Itulah arti takut yang ada di tempat ini, saudara. Saat orang percaya menjadi dewasa, dia akan memiliki sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Bukan hanya ketika dia berada di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan keseharian ada hati yang hormat, hidup takut akan Tuhan. Dan rasa itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau orang percaya kehilangan rasa hormat, kagumnya kepada Tuhan, saudara, dia tidak akan mungkin menjadi orang dewasa, orang percaya yang bisa dewasa di dalam iman. Perhatikan bahwa di sini ada banyak tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Saudara, Lukas memakai kata-kata seperti ini juga untuk menggambarkan mukjizat dan karya Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Apa yang Tuhan kerjakan di tengah dunia selama masa pelayanan selalu menimbulkan, selalu memberikan rasa kagum kepada orang-orang yang melihatnya. Dan semua orang tertarik untuk mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya orang percaya pada waktu itu yang merasakan kekaguman akan Tuhan. Mereka kagum, mereka tergerak oleh kuasa dan hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi bagian ini juga memberitahukan kepada kita bahwa pengaruhnya itu, pengaruh dari orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu kepada orang-orang luar, itu tercipta oleh karena apa? Kehadiran Roh Allah di tengah-tengah gerejanya. Saudara, John Calvin pernah berkata, gereja membuat dampak sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak percaya ajarannya menjadi takut. Kuasa Tuhan di gereja begitu nyata sehingga orang banyak tidak bisa berkata-kata. Saudara, Yesus berjanji kepada umatnya bahwa kita bisa menjadi garam dan terang. Bahwa ketika Injil masuk ke dalam kehidupan orang percaya, kita akan dapat menyebarkan berkat dan rasa itu kemanapun kita pergi. Saudara, saya pikir ketika kita tumbuh lebih dalam ke dalam ketekunan dan pengabdian kita kepada Tuhan, maka orang-orang akan terkagum oleh anugerah dan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita.
Satu hal yang luar biasa bahwa orang-orang ini bukan terkagum-kagum, bukan hormat, bukan oleh karena program yang ada, bukan oleh karena bangunan yang indah, bukan. Tetapi oleh pekerjaan supernatural yang Tuhan kerjakan di antara mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan gereja yang hidup di situ. Ini bukan tentang sebuah bangunan, saudara. Ini bukan tentang sebuah program, tetapi tentang Tuhan yang bekerja di tengah umatnya. Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang hidup itu ada di tengah umatnya. Itu yang membuat gereja menjadi hidup karena ada Tuhan yang hidup di tengah-tengahnya. Saudara yang terkasih, Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka berada di dalam persekutuan satu sama lain, dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menjadi bagian daripada tubuh Kristus, persekutuan orang percaya, dan mereka memiliki hubungan yang kuat melalui ikatan itu. Saudara, itu dibuktikan di dalam ayat selanjutnya, ayat 44 sampai 47. Di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di ayat 44 dikatakan bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka berkumpul, mereka bersekutu. Mereka adalah saudara seiman dan memiliki ikatan. Adanya hubungan itu mereka dapatkan di dalam Kristus. Saudara, ini merupakan satu ikatan atau relasi yang sangat kuat. Bukan sekedar relasi yang bersifat basa-basi. Itu hari ini di banyak gereja, relasi satu dengan yang lain lebih banyak bersifat basa-basi. Saudara, relasi yang kuat seperti inilah saya percaya itu yang diinginkan oleh setiap kita di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Saudara, saya berdoa dan saya percaya saudara pun berdoa supaya relasi yang demikian ada di antara kita. Relasi yang kuat itu boleh bertumbuh di tengah-tengah gereja kita melalui persekutuan dengan sesama. Dan membawa kita lebih tumbuh dekat dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu. Saudara, ketika kita melihat di ayat 44 bagian terakhir. Mereka dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mungkin ada orang berpikir, apakah gereja mula-mula jemaatnya itu adalah jemaat yang hidup di dalam satu komunitas komunis atau sosial? Maka apa yang menjadi milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Saudara, kalau kita baca lebih teliti, artinya sangat sederhana. Yaitu bahwa mereka berbagi satu sama lain. Jika seseorang memiliki kebutuhan dan orang lain memiliki lebih, maka mereka akan mencukupkan kebutuhan orang yang membutuhkan. Saudara, ketika melakukan hal ini, mereka melakukan bukan karena sudah ada sistem yang mengharuskan mereka melakukan itu, bukan. Mereka melakukan itu karena kasih mereka, kepedulian mereka kepada yang lain. Saudara, mereka memiliki hubungan yang begitu erat, sehingga mereka tidak bisa menutup mata ketika melihat orang lain yang membutuhkan. Bukankah itu yang kita rindukan di tengah-tengah kehidupan kita bergereja? Saudara, di ayat 45 dilanjutkan, mereka menjual harta dan barang-barang mereka dan membaginya di antara mereka yang membutuhkan. Ini pun sesuatu yang sifatnya sukarela. Mereka sekali lagi memberi bukan karena sistem, aturan yang membuat mereka harus melakukan itu, tetapi kasih di antara mereka. Jemaat waktu itu melakukannya. Kita bisa baca di pasal 4, pasal 5, saudara. Jika seseorang tidak ingin memberi sesuatu, maka tidak perlu melakukannya. Tapi jika mereka merasa Tuhan memimpin mereka, menggerakkan mereka untuk memberi kepada yang lain, saudara, mereka melakukannya.
Begitulah seharusnya ketika kita memberi, bukan dengan terpaksa. Saudara dan saya memberi atau tidak memberi, itu adalah pilihan yang kita buat antara kita dengan Tuhan. Di ayat 47 dikatakan, mereka berada di dalam satu kesatuan di bait suci. Mereka membaca firman Tuhan, mereka mempelajari firman dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka terus bersekutu setiap harinya. Saudara, kita melihat bagaimana kerinduan hati mereka beribadah kepada Tuhan. Kerinduan hati mereka untuk bersekutu. Kerinduan hati mereka untuk terus belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu. Dan itu tidak dibatasi hanya ketika mereka berada di dalam rumah Tuhan. Satu hal kita lihat ketika mereka makan bersama, dikatakan mereka melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, dengan tulus hati. Saudara, salah satu hal yang paling intim yang bisa kita lakukan di dalam satu budaya dengan seseorang yang kita kenal gitu adalah bagaimana kita berbagi bersama. Khususnya di dalam berbagi makanan bersama. Di dalam budaya Tionghoa juga ada seperti itu, saudara. Ketika kita akrab, kita kenal baik dengan seseorang, kita bisa berbagi makanan bersama. Pada waktu itu makanan tradisional mereka mungkin roti yang harus dicelupkan ke dalam saus untuk dimakan. Mereka menyediakan satu mangkuk besar, kemudian sama-sama mencelupkan di situ dan makan bersama. Pada waktu itu budaya mereka bukanlah tidak memandang itu hal yang tidak baik atau hal yang menjijikkan, bukan. Tetapi hubungan di antara mereka itulah yang membuat mereka bisa dengan mudah untuk berbagi dalam keadaan yang demikian. Makan bersama-sama dengan sukacita dan dengan tulus hati. Saudara, ini satu ungkapan yang menarik untuk kita perhatikan. Di dalam bahasa Yunani ini diartikan bahwa tidak ada halangan, bebas dari batuan atau halangan. Dalam arti kata, saudara, mereka tidak memiliki banyak hal yang menghalangi mereka untuk bersekutu satu dengan yang lain. Mereka tidak memiliki banyak hal yang menghalangi mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya percaya gereja waktu itu juga bukan gereja yang sempurna. Pasti juga ada kerikil-kerikilnya. Tetapi mereka tidak fokus kepada hal-hal yang demikian. Tetapi mereka lebih berfokus apa yang Tuhan senangi untuk mereka kerjakan. Bersama-sama bersekutu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara, ketika kita melihat jemaat mula-mula, mereka memiliki kehidupan yang diberikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, yang sudah membebaskan, yang sudah menyelamatkan mereka daripada dosa. Mereka menjadi jemaat yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang hidup, yang aktif. Dan saudara, kita perhatikan, di dalam mereka beribadah, mereka memuji Tuhan dengan suara dan musik mereka. Mereka mengungkapkan kasih mereka kepada Tuhan melalui pujian mereka. Tuhan menikmati pujian di dalam setiap ibadah kita. Dan saya percaya setiap kita juga beroleh berkat melalui pujian yang kita naikkan maupun pujian yang kita dengar. Saudara, ibadah membawa kita ke dalam satu pola pikir bahwa kita harus memberikan seluruh perhatian kita kepada Tuhan saat kita berada di hadapan Tuhan. Bagaimana kita lebih selaras, bagaimana kita lebih fokus untuk belajar firman Tuhan. Nah, gaya hidup yang dijalani oleh jemaat mula-mula ini memiliki dampak bagi sekitar. Di bagian firman Tuhan ini dikatakan mereka disukai semua orang. Saudara, apa yang mereka lakukan dilihat orang lain dan orang menyukainya. Mengapa, saudara? Sangat sederhana. Karena hubungan mereka dengan Tuhan. Bagaimana hidup mereka sebagai orang percaya yang terhubung benar-benar dengan Tuhan. Memiliki sukacita yang penuh dari Tuhan, memiliki damai di dalam diri mereka yang membuat orang menjadi penasaran. Apa yang terjadi di antara mereka? Apa yang mengubahkan mereka? Saudara, tentu kita sangat jelas. Yang mengubahkan mereka adalah Kristus itu sendiri.
Yesus yang mengubahkan hidup mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Jemaat mula-mula ini bukan hanya bertumbuh di dalam dan ke dalam, tetapi mereka berdampak keluar. Dan ini merupakan tanda gereja yang hidup. Mereka tidak hanya melulu melihat pertumbuhan sendiri, pertumbuhan rohani sendiri, tetapi bagaimana juga orang lain, bahkan efeknya saudara, kepada orang-orang di sekeliling yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan satu hal yang saya percaya juga dirindukan oleh setiap kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya, bukan hanya kita bertumbuh secara iman iman kita secara dewasa, tetapi kita juga memiliki dampak kepada orang lain. Ketika orang-orang melihat apa yang terjadi, di situ Tuhan bekerja. Tuhan memberkati jemaat ini, saudara, dengan luar biasa. Dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Ada orang-orang baru yang ditambahkan di dalam komunitas baru itu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah mendengarkan khotbah Petrus, tetapi waktu itu tidak mengambil keputusan. Mungkin adalah orang-orang yang pernah mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul, yang waktu itu masih mengeraskan hati. Mungkin juga mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh orang percaya di dalam gereja itu untuk masuk ke dalam komunitas itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan jemaat mula-mula adalah adanya pengajaran firman Tuhan. Ada persekutuan, ada doa, ada kehidupan ibadah yang berpusat kepada Kristus. Ada kehidupan yang saling berbagi di antara mereka, dan itu menarik perhatian banyak orang untuk masuk ke dalam persekutuan mereka. Karena orang-orang ini pun menginginkan satu relasi yang sama, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga masih mengalami kelesuhan rohani? Apakah selama ini kita sudah mengabaikan firman Tuhan? Kita tidak membaca firman Tuhan, kita malas untuk bersekutu, kita sudah tidak semangat untuk beribadah. Bahkan mungkin ada yang tidak lagi berdoa oleh karena pergumulan-pergumulan yang dialami. Mari kita kembali melihat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di tengah jemaat mula-mula. Dan bagaimana Tuhan memberkati mereka sehingga boleh menjadi berkat. Saudara, saya percaya setiap diri kita mau dibangunkan kembali oleh Tuhan. Iman kerohanian kita mau dibangkitkan kembali. Saudara, kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu menjadi contoh bagi kita hari ini untuk menjadi jemaat, menjadi gereja yang bertumbuh, yang hidup dan yang berdampak bagi orang lain. Saudara dan saya adalah gerejanya. Kita adalah gereja Tuhan. Satu komunitas orang percaya yang dulunya kita orang berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita dipanggil keluar, masuk di dalam satu komunitas dengan iman percaya yang sama kepada Yesus Kristus. Supaya apa, saudara? Kita boleh menikmati berkat Tuhan dan kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, sudah menyelamatkan kita, Dia mau supaya kita pun terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Dia mau kita senantiasa berada di dalam persekutuan dengan dirinya dan juga dengan sesama orang percaya. Dia mau supaya kita di dalam menantikan Dia datang kembali, kita boleh terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan, yang terus berfokus kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan kita pun boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Supaya lebih banyak orang yang boleh menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Dengan demikian hidup kita, tiap-tiap kita boleh menjadi gereja yang hidup,
yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara, gaya hidup kita sebagai orang percaya itu sangat penting dan sangat berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah cerita tentang seorang anak pemuda. Ada seorang pemuda yang bernama Randy. Dia hidupnya sangat sederhana sebagai seorang mahasiswa. Dia hanya punya celana jeans, baju kaos yang seadanya. Dan mungkin itu pakaian yang dia punyai. Tidak punya sepatu yang bagus. Tetapi selama dia belajar di kampus, saudara, di situ dia menjadi orang percaya. Tetapi di seberang kampus yang dia tempati itu, ada sebuah gereja yang indah. Orang-orangnya selalu dalam keadaan rapi. Sebuah gereja konservatif yang menjaga keteraturan dan kerapian. Satu hari, Randy ini tergerak untuk masuk ke gereja itu. Saudara, ketika dia masuk ke gereja itu tanpa sepatu yang bagus, hanya punya kaos, celana jeans, dan kondisi yang seadanya itu. Dia masuk ke dalam gereja itu. Dia mulai menyelusuri lorong-lorong gereja. Mungkin lorong kita enggak banyak, saudara. Ada 1, 2, 3, 4. Itu satu gereja yang besar. Dia masuk ke situ, ibadah sudah dimulai. Dia mulai mencari tempat duduk, tetapi sampai ke depan, saudara, dia tidak mendapati ada tempat duduk. Lalu apa yang dia lakukan? Dia duduk di atas karpet. Ketika orang-orang melihat pemuda ini duduk di atas karpet dengan kondisi yang demikian, suasana menjadi hening, tegang, saudara. Bagaimana ada seorang seperti ini yang duduk di depan sini? Pada waktu itu pendetanya mulai melihat ke belakang, ada seorang diaken tua yang berjalan ke depan. Sudah umur tua, berjalan dengan tongkat. Kemudian pelan-pelan, dengan waktu yang sangat lama, dia akhirnya berhasil menghampiri pemuda ini. Apa yang dia lakukan, saudara? Jemaat yang di sana juga sudah berpikir, nih pasti kena tegur nih, pasti kena marah ini. Selama ini belum pernah terjadi hal yang demikian. Tetapi yang terjadi adalah, diaken tua ini, dia pelan-pelan menurunkan tongkatnya, kemudian dia duduk di samping pemuda itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian pendetanya berkata seperti ini. Apa yang akan saya khotbahkan, mungkin Anda tidak akan pernah ingat. Tetapi apa yang baru saja Anda lihat, Anda tidak akan pernah lupa. Saudara, gaya hidup Kristiani kita menjadi kesaksian dan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu hanya di dalam gereja. Bagaimana kalau kita membawa itu juga di luar gereja? Tentu gereja Tuhan akan semakin bertumbuh dan Tuhan akan memberkatinya. Saudara, mari bagi bagian firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam diri kita dan menjadi satu bahan perenungan di dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita, rohani kita secara pribadi bahkan secara bergereja. Maukah kita bersama-sama membuat gereja ini menjadi hidup dan bergerak kembali? Mari kita mohon Tuhan yang menolong kita, memberikan kuasanya bagi kita untuk kembali kepada komitmen kita yang semula. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bersekutu, beribadah, fokus kepada Kristus, berdoa menjadi saksian bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh membawa kami kembali melihat kepada diri setiap kami, bahkan seluruh gereja kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sudah mengabaikan apa yang seharusnya kami lakukan. Mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Mengabaikan persekutuan kami dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mengabaikan kehidupan doa kami, bahkan kami lebih memfokuskan diri kami daripada berfokus kepada Kristus dalam hal yang kami kerjakan.
Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami supaya kami juga boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.